Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok aplikasi Traveler berbasis Android, kelas 17 SI04 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang beranggotakan Abdul Firdaus 17120210, Sefri Ferian Erlangga 17120258, Ayu Hajar Nasiti Priyadi 17120264, Vina Zuliana 17120266, Aurelia Quinn 17120236. Konsep awal dan latar belakang tema. Latar belakang. Perkembangan teknologi yang semakin pesat secara tidak langsung ikut terdampak pada beberapa sektor kehidupan, seperti pariwisata, politik, dan sebagainya. Saat ini pariwisata juga digandrungi beberapa kalangan masyarakat. Masyarakat seakan haus akan informasi mengenai beberapa macam mengenai sektor pariwisata. Dengan ini tercetuslah sebuah aplikasi mobile yang sudah menyediakan beberapa informasi secara mudah dalam satu genggaman saja. Di aplikasi ini bisa mengakses tempat wisata, kuliner, informasi tentang hotel, dan transportasi, bahkan rekomendasi film untuk hiburan saat perjalanan. Kemudian tujuan. Yang pertama, memudahkan dalam pencarian informasi wisata dan hiburan. Yang kedua, mempersingkat waktu dan pencarian informasi tempat wisata. Yang ketiga, meminimalisir terjadinya kesalahan penulisan keyword ketika ingin melakukan pencarian informasi wisata. Yang terakhir, memudahkan pengguna dalam mengatasi permasalahan dalam pencarian objek dan informasi tentang wisata. Konsep aplikasi. Aplikasi Traveler ini merupakan aplikasi yang berbasis mobile. Aplikasi ini dikembangkan dengan bahasa pemrograman Java dan database SQLite. Aplikasi ini terintegrasi pada mobile dengan konsep client server, di mana semua pengolahan data akan disimpan dalam database server. Identifikasi masalah. Pencarian rekomendasi tempat wisata, restoran, ataupun hiburan oleh beberapa orang dilakukan dengan cara membaca majalah atau melihat brosur. Dengan adanya teknologi internet di zaman sekarang ini, pencarian tersebut dapat dilakukan melalui bantuan sebuah aplikasi browser dan terhubung dengan internet. Namun, pencarian dengan cara tersebut dirasa kurang efektif, karena user harus menuliskan keyword pencarian dengan benar dan sesuai dengan berpencarian agar dapat terbaca oleh sistem. Dengan aplikasi Traveler ini, user dapat menemukan informasi wisata, restoran, informasi bus, informasi pesawat, bahkan informasi film sekaligus dalam satu aplikasi. Journey mapping pada aplikasi Traveler mempunyai 9 fase. Yang pertama adalah install aplikasi. Actions-nya yaitu download aplikasi dari sumber, lalu install pada perangkat. Fase yang kedua adalah membuat akun. Aksinya, buka halaman registrasi, tulis nama, email, password, dan konfirmasi password pada kolom isian atau menggunakan metode lain, Facebook, dan Gmail. Fase yang ketiga yaitu login. Aksinya adalah buka halaman login, tulis email dan password yang sudah terdaftar pada kolom isian atau login menggunakan email atau Facebook. Fase yang ketiga yaitu explore tempat wisata. Pilih pada fitur liburan, pilih wilayah dan explore destinasi wisata apa saja yang ada. Selanjutnya yaitu explore restoran, explore hotel, explore movie, kereta, dan pesawat. Dengan aksi yang hampir mirip yaitu pilih fitur yang ada pada setiap menu, lalu informasi akan ditampilkan. Kolom selanjutnya yaitu happy moments. Sederhananya happy moment ini muncul apabila aksi yang ada pada setiap fasenya berhasil dilakukan. Lalu kolom selanjutnya yaitu pain point. Pain point muncul apabila aksi yang ada pada setiap fasenya memiliki hambatan. Lalu kolom terakhir yaitu opportunities. Pada setiap fase memiliki opportunities-nya masing-masing. Seperti pada slide yang telah ditampilkan ini merupakan happy moments, pain point, dan opportunities dari journey mapping aplikasi Traveler. User interface structure.
Di aplikasi tersebut terdapat berbagai macam layout atau activity. Yang pertama itu ada layout login, itu ada button masuk dan batal. Yang kedua register, itu juga ada masuk dan juga batal. Yang ketiga menu utama, terdapat berbagai macam button. Yang pertama ada liburan, itu akan menuju ke layout selanjutnya. Kita akan melihat data liburan. Yang kedua juga restoran, menuju layout selanjutnya terdapat data restoran. Yang ketiga movie, menuju data movie. Yang keempat ada hotel, melihat data-data hotel. Yang kelima ada bus. Yang keenam juga ada pesawat. Selanjutnya juga ada layout menu favorit. Menu favorit adalah menu-menu yang sering kita kunjungi. Misalkan kita liburan ke Candi Borobudur atau Gunung Merapi, Malioboro, Taman Sari. Yang kelima itu ada layout menu akun. Di menu akun terdapat button informasi user dan logout. Nah, informasi user itu kita bakal menuju ke layout selanjutnya. Itu ada olah data akun dan juga ada button untuk logout dari akun. Aturan dalam ragam dialog. Yang pertama, pegang teguh konsistensi. Ketika ingin masuk ke aplikasinya, harus melakukan registrasi yang diinputkan, nama, email, password, dan jika berhasil akan langsung masuk ke menu login. Yang kedua, konsistensi dalam aplikasi juga ditujukan pada susunan pilihan. Info destinasi wisata, info bus, pesawat, dan yang lainnya. Yang kedua, sediakan shortcut bagi pengguna aktif. Ketika pengguna ingin mencari rekomendasi tempat liburan, cukup dengan mengklik salah satu destinasi, maka akan tampil informasi seperti halnya di menu utama. Yang ketiga, sediakan feedback yang informatif. Pada saat ingin registrasi, tetapi dengan menggunakan email yang sama dengan sebelumnya, ternyata nama pengguna sudah dipakai, sehingga muncul feedback email already exists. Ketika menyukai salah satu destinasi, akan muncul notifikasi terima kasih. Yang keempat, sediakan error handling yang mudah. Error handling ada ketika ingin login. Disuruh memasukkan email, tapi bukan email yang kita masukkan, melainkan hanya teks biasa saja. Dan tulisan muncul email valid. Yang kelima, kurangi beban ingatan jangka pendek. Di dalam aplikasi Traveler ini, pengguna hanya mendapatkan informasi rekomendasi tempat liburan, mulai dari liburan, restoran, hotel, movie, dan pesawat. Untuk karakteristik umum ragam dialog, yang pertama, inisiatif. Traveler memiliki inisiatif untuk mengirimkan beberapa informasi destinasi wisata ke teman-teman lainnya, dengan membagikan link ke aplikasi. Keluasan. Banyaknya informasi rekomendasi tempat liburan mulai dari beberapa kota dan juga harga, jadwal buka, keberangkatan, dan menyediakan ruang untuk membagikan kepada teman lainnya. Yang ketiga, beban informasi. Aplikasi ini menyediakan beberapa informasi mulai dari jam buka, alamat, dan deskripsi. Aplikasi ini juga menyediakan beberapa informasi yang bisa dibagikan kepada teman-teman lainnya. Yang keempat, konsistensi. Aplikasi ini memiliki konsistensi pada susunan tampilan. Di setiap susunan, terletak informasi pada setiap menu. Yang kelima, umpan balik. Pengguna akan menerima umpan balik sesuai dengan menu yang mereka pilih. Ketika menu liburan yang dipilih, maka akan tampil berbagai informasi destinasi wisata liburan berdasarkan wilayah daerah. Yang keenam, observability. Di dalam tampilan home, sistem hanya ada 6 menu yang sangat mudah digunakan dan dipahami, di mana penamaan menunya sesuai dengan informasi yang di dalamnya. Yang ketujuh, kontrolabilitas. User dapat menentukan sendiri informasi yang menjadi favoritnya, agar muncul pada form favorit dengan cara menekan tombol suka. Yang kedelapan, efisiensi. Salah satu keefisienan aplikasi ini adalah pada menu film. Dalam satu judul film telah disediakan informasi, mulai dari deskripsi film, nama pemain, episode yang telah ditayangkan, dan bahkan trailer lengkapnya dalam satu halaman. Selanjutnya adalah demo program. Pertama-tama kita buka aplikasinya, Traveler.
Nah, selanjutnya akan muncul halaman awalnya seperti ini untuk login ke aplikasinya. Jika kita belum punya akun, maka kita membuat akunnya terlebih dahulu dengan mengisikan nama, email, password, dan ketik register. Jika kita sudah punya, langsung saja kita ketikkan email kita, dan passwordnya. Klik login. Setelah berhasil login, akan masuk ke halaman home. Untuk home-nya sendiri, di sini ada beberapa fitur, yaitu ada liburan, restoran, hotel, movie, bus, dan pesawat. Di paket liburan, di sini ada menurut kota. Misal kita ambil Yogyakarta, nah di sini ada Borobudur, Malioboro. Kita bisa lihat ketika klik dan akan menuju ke halaman tentang Borobudur. Dan di sini ada banyak macam-macam. Setelah itu, di sini juga ada restoran. Di paket restoran ini, dia ada alamatnya juga. Saat kita klik, ada info jam buka, deskripsi, dan sebagainya. Lalu, di sini juga ada hotel. Di hotel ini, saat kita klik, terdapat informasi harga HTM, lokasi, dan deskripsinya. Untuk film sendiri, di sini ada banyak referensi film. Kita bisa pilih salah satu. Dan di sini ada keterangan lengkap tentang tanggal rilis, durasi, genre, alamat, dan ada trailernya juga. Dan di sini ada juga bus. Bus ini adalah untuk informasi mengenai bus tentang HTM dan jadwal keberangkatan. Setelah itu, untuk tiket pesawat juga sama, HTM dan jam keberangkatan. Nah, di sini juga di tombol navigasinya juga ada favorit. Ini untuk tempat-tempat favorit, dan di sini ada akun usernya, bisa saat mau logout. Nah, di sini juga ada fitur untuk ganti bahasa. Nah, berikut tadi adalah demo programnya.